Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Ali Raikinanti. Saya Dea Amanda Putri. Saya Intan Permatasari. Kami akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Globalisasi adalah proses pendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi sendiri didukung oleh beberapa faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Globalisasi dibagi menjadi 5 aspek. Ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan aspek pertahanan dan keamanan. Di sini kami akan menjelaskan dari aspek ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif globalisasi dari aspek ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar internasional akan membuka peluang yang lebih besar bagi tiap negara untuk lebih berkembang. Pasar global juga menyediakan akses yang mudah pada modal, teknologi, manusia, pasar ekspor yang lebih besar, dan impor yang lebih murah. Yang kedua ada kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Semakin banyaknya perusahaan global akan berpengaruh terhadap permintaan pasar kerja yang menuntut kualitas tinggi dari para pekerjanya. Yang ketiga, terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis ini adalah bisnis transaksi jual beli melalui internet. Bisnis tersebut akan menguntungkan beberapa pihak, yakni penjualan yang dimudahkan dalam memasarkan produk, tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja baru, dan pembeli yang dimudahkan dalam proses transaksi. Yang keempat ada meningkatkan nilai ekspor dan impor. Ketersediaan sebuah barang dapat dimiliki oleh seluruh negara secara transnasional melalui ekspor dan impor. Ekspor adalah pengiriman komoditas ke luar negeri, sedangkan impor adalah pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Selain dampak positif yang sudah dijelaskan tadi, ada dampak negatif dari globalisasi di aspek ekonomi. Yang pertama ada ketimpangan pendapatan. 23 negara dunia cenderung mengalami kesenjangan pendapatan pada tahun 2000-an dibanding era 1980-an saat globalisasi ekonomi belum terlalu berkembang. Pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan. Pendapatan rumah tangga dengan berpenghasilan tinggi meningkat lebih cepat daripada rumah tangga berpenghasilan rendah. Dampak yang kedua, monopoli dan oligopoli di tingkat global. Monopoli adalah sebuah kondisi di mana pasar hanya memiliki oleh satu penjual, sementara oligopoli adalah kondisi di mana pasar hanya dipunyai oleh segelintir pihak. Dampak yang ketiga, penurunan standar lingkungan. Investasi asing telah meningkatkan pencemaran lingkungan yang dapat berakibatkan pada kesehatan manusia di negara-negara berkembang. Nah, dampak yang terakhir, produk lokal kalah saing. Produk lokal kalah bersaing dengan produk impor karena beberapa alasan, antara lain pengemasan yang kurang menarik, harganya yang lebih tinggi, dan kualitas rendah. Sekian dari kami, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.